Selamat malam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mari kita buka di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena sepanjang hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kami. Engkau memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdiam diri di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya Tuhan. Supaya kami beroleh hikmat-Mu dan kami hidup di dalamnya. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk kami mengerti akan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Namun saya hanya akan membacakan dari ayat 14 sampai 15a. Ibu-ibu bisa membaca lengkap ayat 7 sampai 24, tapi saya hanya akan membaca ayat 14 dan 15a yang demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan pada malam hari ini adalah pertolongan di tengah kesulitan. Pertolongan di tengah kesulitan. Bacaan kita malam hari ini judulnya adalah dalam Alkitab Elia dan janda di Sarfat. Ada dua tokoh penting dalam bacaan kita malam hari ini, yaitu yang pertama adalah Nabi Elia dan yang kedua adalah janda miskin di Sarfat. Nabi Elia adalah nabi yang diutus Allah pada zaman Raja Ahab memerintah di Israel. Raja Ahab ini hidup tidak menyembah Tuhan. Dia kawin dengan Isabel, orang Sidon yang menyembah Baal. Sehingga membawa umat Israel itu juga pada hidup yang tidak menyembah Allah. Dan Tuhan menghadirkan hukuman atas mereka berupa hujan tidak turun selama 3 tahun lamanya. Sehingga terjadi kekeringan di mana-mana, terjadi kelaparan di mana-mana. Dan Tuhan menyelamatkan Elia dengan mengutusnya untuk pergi ke Sarfat, bertemu dengan seorang janda di Sarfat. Nabi Elia ini taat akan Allah. Nabi Elia menuruti akan perintah Allah ketika dia diperintahkan untuk pergi ke Sarfat, bertemu dengan janda yang miskin. Allah menyuruh Nabi Elia untuk tinggal di Sarfat beberapa waktu lamanya. Karena di sana Allah telah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan Elia. Dan inilah pertolongan Allah, penyelamatan Allah atas Elia dari kesulitan, dari bencana kekeringan, kelaparan di Israel. Dan tokoh kedua dalam bacaan kita adalah seorang janda miskin di Sarfat.
Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, Sarfat itu masuk wilayah Sidon. Jadi raja dan orang-orangnya tidak menyembah Allah. Mereka menyembah Baal. Tetapi janda ini dipakai Allah untuk penyelamatan Elia. Inilah yang luar biasa. Janda ini juga seorang yang taat. Ketika Nabi Elia datang untuk meminta minum dan meminta roti, itu dilakukan oleh janda ini. Padahal janda ini adalah janda yang sangat miskin. Ayat 15 kita membaca, lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Eli. Jadi janda ini melakukan seperti apa yang dikatakan Nabi Elia. Ia membuat roti, lalu roti itu diberikan kepada Elia. Janda ini janda yang taat akan firman Tuhan, melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Nabi Elia. Dan dia membuat roti dan diberikan kepada Elia. Janda di Sarfat ini selain taat, dia juga memiliki belas kasihan. Dia juga mau melayani, dia mau berbagi. Padahal kondisinya sangat-sangat miskin. Dikatakan dari bacaan kita, janda ini mengatakan, setelah aku membuat roti, karena hanya tinggal segenggam tepung di tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Dia mengatakan, setelah aku membuatnya dan aku memakannya bersama anakku, maka aku akan mati. Inilah kondisi janda ini. Janda yang sangat miskin. Dia tidak punya apa-apa. Tetapi dia percaya akan firman Tuhan. Dia melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Nabi Elia. Dan apa yang terjadi? Janda ini yang mau melakukan mau berbagi, mau melayani, walaupun mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan nyawa anaknya. Karena kalau yang terigu yang tinggal segenggam itu, tepung yang tinggal segenggam itu diberikan kepada Nabi Elia, maka dia akan mati. Tetapi karena dia percaya akan firman Tuhan yang diucapkan oleh Elia, dia percaya, dia mempunyai harapan, maka dia melakukan. Dia percaya apa yang dikatakan Nabi Elia adalah benar, akan terjadi. Dan terbukti setelah memberikan roti kepada Nabi Elia, dia bisa makan dan dia bisa hidup beberapa waktu lamanya. Karena ayat 14 tadi dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Tepung di dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang sampai Tuhan mendatangkan hujan di muka bumi. Inilah firman Tuhan yang dipercayai oleh janda di Sarfat ini. Dan terbukti dia bisa hidup beberapa waktu lamanya sampai hujan turun atas muka bumi. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
itulah firman Tuhan, pertolongan Tuhan, keselamatan yang diberikan untuk Nabi Elia dan juga janda di Sarfat dan keluarganya. Karena percaya dan taat akan firman Tuhan dan melakukannya, jadi tidak cukup hanya percaya saja, taat saja, tapi tidak melakukan. Percaya dan melakukan, maka mujizat terjadi atas janda di Sarfat ini. Dia bisa hidup dan keluarganya bisa hidup sampai beberapa waktu lamanya. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita semua juga sedang mengalami kesulitan. Pada sejak datangnya masa pandemi COVID-19 ini, kita semua di dalam kesulitan. Semua terdampak, baik orang yang kaya, pemilik perusahaan maupun buruh perusahaan. Semuanya terdampak. Bahkan kita tahu banyak juga di antara kita mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, tidak punya pendapatan lagi, pasti hidupnya sengsara. Tetapi firman Tuhan ini berlaku juga untuk kita. Pada saat di tengah kesulitan ini, kalau kita taat, kita percaya akan firman Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Pertolongan akan datang kepada kita. Dan karena itu, di tengah kesulitan ini, kita juga dipanggil untuk melayani, untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah itu. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan, kuasa Tuhan tidak hanya terjadi di masa perjanjian lama, masa Nabi Elia dan janda di Sarfat, tapi juga bisa terjadi sekarang ini di sini, di tengah-tengah kita. Jadi kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Di tengah pandemi ini kita tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Karena saat ini rancangan Tuhan adalah indah untuk hidup kita. Rancangan Tuhan untuk memperbarui ciptaannya. Kita saat ini sedang diperbarui dengan kebiasaan yang baru. Sekarang kita hidup di tengah kebiasaan yang baru, yaitu apa? Ibu-ibu dan saudara sekalian, ya, memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Memakai masker sebetulnya tidak sekedar memakai masker, tetapi kita diajar untuk kita melindungi diri kita dari virus corona, sekaligus juga kita melindungi orang lain, sehingga kita tidak tertular maupun menularkan kepada orang lain. Kita dipanggil untuk peduli kepada orang lain, juga peduli kepada diri kita sendiri. Kebiasaan hidup baru, hidup yang bersih, hidup yang memakai masker, menjaga jarak, itulah panggilan hidup baru. Dan kita juga dipanggil untuk berbagi. Contoh kesaksian janda di Sarfat ini boleh kita amini. Dan sungguh-sungguh firman ini saya pegang dalam hidup saya. Ketika kesulitan terjadi, ketika saya terhimpit oleh permasalahan, saya ingat firman ini. Tepung dalam tempayan tidak akan berkurang, dan minyak dalam buli-buli tidak akan habis. Itu saya yakini. Dan firman Tuhan ini ya dan amin. Mari ibu-ibu dan saudara sekalian, kita memperbarui hidup kita. Kita hidup secara taat dan mau melakukan firman Tuhan. Karena Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, siap memberikan pertolongan, menyelamatkan kita di tengah kesulitan kita. Sebagaimana firman-Nya tadi yang kita di dalam ayat yang ke-14 tadi, bagian B, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun
tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan mendatangkan hujan atas muka bumi. Kita boleh mengamini firman ini. Tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli kita tidak akan habis sampai pandemi COVID-19 ini berhenti atau hilang dari bumi Indonesia dan juga di muka bumi ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang luar biasa ini. Contoh kesaksian Nabi Elia dan janda di Sarfat yang taat kepadamu dan melakukan firman-Mu, maka memperoleh pertolongan dari Tuhan, memperoleh keselamatan dari Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk saat ini di tengah kesulitan kami tidak khawatir, tapi kami boleh percaya akan firman-Mu dan melakukan perintah-Mu Tuhan. Supaya di tengah kesulitan ini kami juga mau berbagi dengan orang-orang di sekitar kami, tetangga kami, saudara-saudara kami yang kesulitan, yang mungkin lebih menderita dari kami, supaya kami boleh menyaksikan akan mukjizat Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, kalau kami menjalankan firman-Mu, maka berkat-berkat akan Kau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Amin. Tuhan memberkati, selamat melayani Tuhan dan percaya akan firman-Nya. Amin.